cocok nih Anies Ridwan Kamil atau Ridwan Kamil Anies gitu? Saya mah cocok sama siapa aja. Bupati Bogor, Bu Ade ya, ngurusin 5 juta orang. Angkat banting dibanding-banding kan. Jadi bisa dibilang Jawa Barat dizalimi lah Kang. Intinya saya akan berwarna di pertengahan tahun paling cepat. Kami diberi penghargaan sebagai merit system terbaik se-Indonesia. Ayu Ting-Ting rambutnya keriting, mencegah stunting itu penting. Asik. Halo Vivanian, saya sekarang bersama seorang tokoh nasional yang video parodinya sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu. Wajahnya sudah sangat familiar, kalian pasti sudah sangat mengenal orang ini. Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Assalamualaikum Kang Emil. Waalaikumsalam, sampurasun Mas Arief, sehat-sehat. Sehat ya Kang ya? Alhamdulillah. Saya kemarin sempat iseng-iseng ngecek IG-nya Kang Emil. Oh iya. Saya kaget, ternyata Kang Emil juga hobi fotografi juga. Waktu itu kan yang motret-motret mau nikahan itu. Iya, ada orang tidak mampu patah hati 5 kali. Saya modalin nikah minggu depan. Ya. Lagi ke Bandung silaturahmi. Saya orangnya spontan, jadi nggak ada niat mau foto kan. Saya bilang ini mumpung calon pengantinnya datang ya udah saya foto. Ya. Banyak yang nanya, emang Pak gue bisa motret? Waduh, sebelum jadi wali kota gubernur memang penyaluran stres saya itu kan motret, Oh gitu. traveling. Cuman bedanya karena saya arsitek, yang dipotret 70% kan kota, genrenya ya, bangunan, gedung, landscape, gitu. Itu otodidak Kang? Otodidak, saya semua skill-skill saya otodidak, yang pendidikan mah hanya arsitek aja. Nah itu Kang, kayaknya Kang Emil multi talenta banget ini. Arsitek udah nggak ada yang meragukan, politik udah jadi wali kota, jadi gubernur, udah gitu. Ngelukis juga Kang ya? Saya ngelukis 120 lukisan, udah kejual banyak. Nah sekarang baru unjuk gigi fotografinya gitu. Saya menang sayembara dulu kan, yang Kompas itu hadiahnya ke Jepang bareng Arba'in Rambe ya, tokoh fotografi. Ya alhamdulillah lah. Poinnya sebenarnya segini, musuhmu adalah dirimu sendiri. Jadi jangan menganggap, maaf ya, hidup kita cuma segitu. Karena kita aja yang nggak eksplor kan. Kalau kita eksplor dimensi-dimensi kehidupan lain, kita temukan skill baru, talent baru, apapun. Gitu. Jangan-jangan bikin lagu juga bisa Kang? Kalau dipaksa mah bisa. Ya kayaknya terancam nih Ariel Noah. ada perusahaan fotografi yang, Pak jangan buka usaha foto ya, nanti kami gulung tikar. Saya bilang enggak, ini mah spontan, hobi lah. Kalau profesi mah maaf ya, kalau misalkan pensiun gitu dari politik ya saya pasti ke arsitektur lagi. Itu yang dunia sangat saya cintai. Sambil nyambi fotografi ya? Ya itu mah priwet-priwet gitu. Visualnya lah kira-kira. Oke Kang, sekarang kita masuk ke masalah intinya, ngobrol setengah seriusnya. Iya. Saya mau mulai dari masalah pengendalian COVID di Jawa Barat. Belakangan dalam sepekan terakhir Jawa Barat kasus penularan COVID-nya tertinggi se-Indonesia. Itu kenapa Ya, Kang? naik turun lah Mas. Jadi gini, dulu zaman Delta ya, itu fatalitasnya kan tinggi. Kasus naik, rumah sakit naik. Makanya panik kan, yang meninggal juga banyak tuh. Kalau sekarang beda, kasus naik, rumah sakit sedikit, yang meninggal sedikit. Artinya apa? Artinya si Delta itu tingkat bahayanya 13 kali lipat dibanding flu. Kalau Omikron hanya 2 kali lipat. Jadi sekarang negara tidak menganggap ya kasus naik itu sebagai kepanikan. Menjadi panik kalau si rumah sakitnya naik. Nah sekarang rumah sakit saya di bawah 30%. Dan sekarang jumlah kasus dengan jumlah sembuh bisa 2 kali lipat yang sembuh. Karena Omikron sembuhnya cepat. Nah itulah kenapa saya jarang-jarang posting lagi urusan Omikron. Saya hanya monitor rumah sakit aja Mas. Kalau rumah sakitnya naik-naik, saya waspadai. Tapi sekarang cenderung turun. Nah sehingga berita 2022 saya inginnya optimis lah ya.
tentang ekonomi, investasi, pariwisata, selama jaga prokes. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Dan tinggi rendahnya itu juga kadang Jakarta, kadang Jabar ya, menyusul juga. Untuk penduduk yang 50 juta juga sebenarnya wajar. Plus kenapa kita optimis, karena vaksin kan sudah hampir 100%. Ya. Jadi itu perbedaan dengan tahun lalu. Hasil evaluasinya kenapa itu Kang kok jadi tertinggi se-nasional? Kalau Omikron dia muter-muter trennya, makanya sekarang tren naik itu bukan di Jawa. Tren naik itu di luar Jawa, berarti si Omikron ke Jawa dulu, nyampe puncaknya kan, sekarang tren turun walaupun masih tinggi, sekarang di luar Jawa. Persis juga awal-awal Omikron, Bodebek saya yang tinggi, Bogor, Depok, Bekasi ya, itu hampir 60%. Sekarang geser ke Bandung Raya gitu, karena Bodebeknya lagi turun, Bandung Raya naik gitu. Nah jadi COVID adalah penyakit orang kota, makin padat, makin banyak, makin tidak padat penduduk, makin sedikit. Nah jadi kesimpulannya apapun pertanyaannya, jawaban saya monitornya sekarang di BOR aja. Kalau bornya masih terkendali, rendah, aman. Nah, belakangan kan menurut data kasus Omikron itu yang di Jawa Barat tertinggi di Depok, Kang. Kenapa itu, Kang? Gini, 60% warga Depok kerjanya di Jakarta. Jadi kalau nggak pakai wilayah politik anggap Depok dan Jakarta itu satu wilayah. Ya memang satu kesatuan pandemi. Jadi tinggal di Depok, kerjanya di Jakarta, bolak-balik ketemu orang. Jadi Depok itu saya pastikan ginilah, dia ikut tren Jakarta intinya gitu. Kalau Jakarta naik, Depok naik, Jakarta turun, Depok turun. Tapi daerah lain yang sekitarnya kayak Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi kan juga banyak warga dari sana yang kerja di Jakarta. Ya, tapi lebih banyak kan dari statistiknya warga Depok yang bolak-balik banget ya. Kalau Bekasi itu masih banyak orang tetap kerjanya di Bekasi. Ya, banyak di Jakarta tapi tidak sebanyak Depok. Apa juga disumbang dari pengguna KRL, Kang? Ya itu, karena kan tadi Jabodetabek itu harus dilihat sebagai satu kesatuan klaster. Nah kalau masalah KRL maaf ya, itu kan hanya masalah cara orang bergerak. Ada yang naik mobil, tapi pada saat di tempat kerjanya buka masker atau tidak melakukan prokes ya kena juga. Ada yang naik ojek, ada yang naik KRL kan begitu. Cuman memang visual KRL kan agak padat ya. Tapi sebenarnya padat nggak padat kalau kitanya prokes ya dalam interaksi publik harusnya nggak ada masalah. Tapi itu juga Mas, kalau pertanyaan ini ditanyakannya tahun lalu sangat relevan. Kalau sekarang kaminya udah vaksin, makanya yang meninggal di Jawa Barat itu 70% belum divaksin. Nah sehubungan sudah mayoritas divaksin, walaupun kasusnya naik, rumah sakit menjadi rendah gitu. Ada aturan baru yang mulai melonggarkan, jadi tempat duduk itu tadinya berjarak sekarang boleh rapet. Nah itu ada potensi melonjakan lagi nggak Kang? Menurut saya begini tadi, pertanyaannya yang KRL dia udah divaksin belum? Itu satu. Kalau mayoritas sudah, itu sudah mayoritas terlindungi lah ya. Kedua, selama duduk pakai masker enggak? Udah, jadi kalau sudah bermasker bervaksin, logikanya mengatakan tidak ada lonjakan. Makanya sekarang kan gini Mas, kenapa Bodebek turun, Bandung Raya naik kan nggak ada, Bandung Raya kan nggak ada KRL. Nah jadi kesimpulannya, kenapa dilonggarkan? Karena memang Bodebek sudah turun, mau KRL tidak KRL ya trennya turun. Yang saya waspadai ini Bandung Raya, karena kedatangan turis kan, dengan interaksinya dan sebagainya, ini yang sedang kita waspadai. Tapi dari semua fenomena itu, ibaratnya ya, data pertama yang dilihat saya tiap hari itu rumah sakit. Rumah sakit nggak banyak gitu. Artinya apa? 96% yang kena COVID itu nggak ada gejala dan memilih di rumah kan? Dan kenapa jumlah sembuh tiap hari lebih tinggi sampai 2 kali lipat dibanding yang sakit baru? Ya karena tadi sembuhnya cuma 3-4 hari udah sembuh. Tentang vaksinasi Kang, menurut data ada 3 kabupaten di Jawa Barat yang vaksinasi dosis keduanya masih rendah. Di antaranya itu ada
Tasik, Garut, sama Ciamis. Apa kendalanya itu, Kang? Ya, jadi Jawa Barat itu sudah 90-an% kalau nggak salah ya per hari ini. Kita rata-rata harian di 130-150 ribu. Kemudian kita kejar-kejaran antara dosis 1 supaya 100%, dosis 2 supaya ngejar dosis 1, dosis 3 supaya nggak ada yang kedaluarsa kan. Nah, proses mencari yang mau divaksin itu sekarang nggak mudah, itu kendalanya. Ya. Karena sebagian menganggap COVID-nya sudah mulai menghilang kan kira-kira begitu ya. Nah, jadi di daerah itu sedang kita dorong agar orang pada mau divaksin di dosis 2-nya itu supaya lengkap ya. Nah, makanya sekarang dengan ada peraturan traveling nggak usah pakai PCR, antigen kan gitu ya, asal vaksin 2 kali. Ini kan sudah banyak masuk, membuat orang-orang bersemangat untuk traveling lagi kan. Tapi kan syaratnya harus vaksin lengkap. Nah, jadi di 2 daerah itu kesulitan mencari itu sedang kita kompensasi melalui TNI Polri, karena dari semuanya yang paling mudah mengomandoi urusan vaksin itu TNI Polri. Makanya kalau kita dipuji oleh negara lain ya urusan COVID, saya harus bilang karena salah satunya ada tugas TNI Polri yang kalau di tempat lain tuh nggak ada ya, di dunia lain, kecuali di Indonesia. Mana ada bin ke desa-desa nyuntik vaksin kan? Ya. Tapi itulah gotong royong. Jadi the spirit of gotong royong itulah yang membuat kita sukses. Tapi tadi tentulah masih ada 1-2 daerah yang harus kita benahi. Ya. Tentang tema lain, Kang, masalah stunting, Kang. Tahun lalu BKKBN merilis data bahwa tingkat stunting di Jawa Barat bukan yang tertinggi, tapi itu angkanya 27%, tapi kalau dibandingkan dengan persentase jumlah penduduknya ini termasuk yang tinggi, termasuk besar ini. Itu karena apa, Kang? Ya gini, Mas Arief harus lihat titik berangkatnya. Titik berangkatnya itu di atas 30%. Saya lupa ya 32 apa 33 gitu. Jadi ke angka 27 itu udah lumayan kan begitu. Nah, kecepatan turun si stunting ini tinggal kita push supaya tiap tahun minimal stabil kan. Kalau dalam 2 tahun turun 5% kan harusnya dalam 2 tahun berikut dari 27 tinggal 22 kan. Nanti 2 tahun lagi, mungkin dalam 6 tahun sudah di bawah belasan dan suatu hari menjelang 2045 momen kita negara emas ya sudah mendekati 0 kan kira-kira begitu. Jadi memang mohon maaf ya, menilai sebuah angka itu jangan dinilai hari ini. Oh, hari ini tuh tinggi, rendah, sedang, tapi lihat sebelumnya gitu. Bisa saja masih tinggi, tapi sebelumnya mungkin lebih parah kan. Nah, jadi proses menuju ke angka 27 itu lumayan tinggi kecepatannya dibanding kecepatan provinsi lain. Gitu. Hanya angka 27-nya terus kita pelototin lah ya, biar lebih cepat. Waktu itu Kang Emil meluncing program OMABA, Ojek Makanan Balita. Itu sebesar apa pengaruhnya untuk menekan tingkat stunting di Jawa Barat itu, Kang? Ya, stunting ini kan multidimensi ya. Jadi kalau orang dengar stunting itu artinya 2. Secara fisik kelihatannya pendek, secara intelektualitas lemot gitu ya, agak slow gitu. Nah, tapi nggak semua orang pendek, anak pendek stunting. Nah, itu harus dibedakan ya. Stunting itu ciri-cirinya 2. Udah fisiknya memang kurang tumbuh, daya pikirnya juga lemah kan. Nah, kita menggunakan segala cara. 1, supply dari posyandu kan. Nah, selama posyandu ini edukasi, asupan makanan kita berikan. Ya. Jadi sebenarnya sistem untuk menolong stunting itu ada. Tapi khusus kira-kira gitu ya, khusus yang daerah-daerah jangkauan dari posyandunya itu jauh, maka kita ada OMABA itu. Jadi ngirim makanan 2 porsi dalam sehari, dimasak sendiri oleh tim penggerak PKK di setempat, sehingga menghasilkan makanan bergizi lah.
khusus untuk mereka yang masuk kategori kemiskinan ekstrim. Yang berikutnya kita kan ada bansos, ya, kepada mereka yang stunting dipastikan pasti rata-rata golongan miskin kan. Nah di golongan miskin itu kita ada bansos yang di dalamnya untuk sembako gitu. Nah kecepatan ini yang mudah-mudahan bisa mempercepat di tahun-tahun berikut stunting ini bisa kecepatan menurunkannya lebih cepat lah. Ya. Soal masalah lain Kang, ada satu isu yang lagi hot ada pantunnya itu. Apa itu Kang? Ayu ting ting rambutnya keriting, mencegah stunting itu penting. Asik. Oke Kang, soal pemekaran daerah Kang, ini lagi rame di Jawa Barat nih. Saya sebenarnya jujur aja baru ngeh ternyata Jawa Barat dengan penduduk yang hampir 50 juta, luas daerahnya begitu luas, ternyata daerahnya cuma ada 27 ya kan. Iya. Kalau dibandingkan Jawa Timur itu ada 38, kemudian Jawa Tengah ada 35 kalau nggak salah itu. Nah sekarang Kang Emil mau membuka keran untuk pemekaran. Gini aja, saya pakai ilustrasi sederhana lah ya. Bupati Bogor, Bu Ade ya, ngurusin 5 juta orang coba. 5 juta itu segede provinsi Sumatera Barat, segede provinsi Bali. Ya, 5 juta manusia Indonesia di Sumatera Barat diurus satu gubernur, belasan kepala daerah kan. Di Bali juga sama lah ya. Di Jawa Barat diurus oleh satu bupati kan. Jadi pasti dia nggak bisa menjangkau karena tangan-tangan daerahnya tidak banyak. Satu itu. Kedua, ternyata anggaran pusat dalam kategori bagi hasil ya, dana bagi hasil, itu dikalinya tuh jumlah daerah, bukan jumlah penduduk. Mau kamu penduduknya sedikit tapi daerahnya 100 gitu ya, maka angka yang Anda terima banyak. Makanya Jawa Timur, X rupiah dana pusat, dikalinya 38. Saya X rupiah dikalinya hanya 27. Padahal penduduk saya 10 juta lebih besar ibaratnya dibanding Jatim. Maka dalam 5 tahun kepemimpinan, ya Jawa Timur nerima 30 triliun lebih banyak. Nah jadi sementara kan tadi angka stunting dibanding-banding kan, angka indeks pembangunan manusia dibanding-banding. Jadi ibaratnya ya, anak Jawa Barat cuma dikasih 600.000 dibandingin dengan anak provinsi misalkan Jawa Timur yang 1 juta dengan modal yang tidak sama, tapi dipelototin rapornya gitu kan nggak fair ya. Titik berangkatnya itu nggak sama. Nah oleh karena itu pilihannya satu mekarkan. Jawa Barat kalau pakai rasio Jatim kan 1 juta satu daerah. Ya Jawa Barat kalau 50 juta minimal 40 daerah lah ya. 40 kota kabupaten berarti. Ya udah 1,5 juta per daerah. Sekarang 27 ngejar untuk tambah 13 aja hilalnya belum kelihatan. Kenapa? Karena keputusannya di pusat. Pusat bilang moratorium dulu, mohon maaf lahir batin. Ya susah ya. Jadi saya berharap saja mengetuk hati pemerintah pusat ada ketidakadilan fiskal kepada rakyat Jawa Barat yang jumlah penduduknya paling besar 50 juta, tapi dana bagi hasilnya itu jauh lebih sedikit dibanding provinsi yang penduduknya rendah. Minimal tolong dirubah rumusnya. Kalau pemekaran wilayah ini belum disetujui, tolong rumusnya diperbaiki. Jumlah penduduk dijadikan faktor utama kan dalam memberikan dana bagi hasil. Supaya saya bisa melayani masyarakat lebih berkualitas gitu. Ini mah kan duit Rp1 dibagi 2, di sana duit Rp1 dibagi 1 kan. Ya susah kualitasnya gitu. Nah sekarang katanya ada 8 daerah yang udah siap dimekarkan jadi otonomi baru. Ya kan tadi kita ngejar 40 tadi. Dari target 13 kan baru kekejar 8 ya. Berarti kan 6 lagi, 5 lagi gitu. Proses menuju disetujui itu panjang. Antar desa janjian dulu, kan gitu ya. Kecamatan mana mau bergabung, misalkan Garut Selatan gitu kan. Setelah itu dari forum desa ke bupatinya, bupati harus setuju
kemudian diketok palu di DPRD Garutnya kan, baru ke saya provinsi oke dengan segala pertimbangan mereview di mana ibu kotanya, SDM-nya siap enggak, anggaran dari induknya ada enggak, setelah itu ajukan ke pusat. Nah ya macetnya di pusat karena moratorium tadi. Jadi saya berharap ada kebijakan bahwa yang Anda lihat di Jawa Barat ini harusnya kecepatan progresnya bisa berlipat-lipat. Kalau keadilan fiskal berbasis jumlah penduduk itu dipenuhi atau jumlah daerah diperbesar atau diperbanyak. Gitu. Oh, gitu. Nah, yang soal sumber daya manusia itu, Kang, apa kriterianya, Kang? Soalnya ada beberapa evaluasi daerah-daerah yang dimekarkan itu nggak banyak yang pada akhirnya tumbuh. Jadi ibaratnya gini, semua orang minta-minta nih. Kami ini kelompok yang berhasil, jadi korban kelompok yang tidak berhasil gitu. Contoh ya, dari Ciamis satu induk lahir 2, namanya Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran. Pemekaran kan? Itu menang pialanya banyak sekali. Cimahi, Mekar dari Kabupaten Bandung. Itu awardnya banyak sekali. Jadi Jawa Barat itu pemekaran wilayahnya saya boleh jamin ya, secara data gitu. Semua pemekaran di Jawa Barat sangat-sangat berhasil. Saya bisa buktikan. Tapi memang, nah itu, di provinsi-provinsi lain banyak pemekaran yang tidak berhasil. Nah, membaca ketidakberhasilan di daerah lain, kemudian dijadikan kesimpulan kan. Nah kami yang berhasil jadi korban kesimpulan itu. Makanya ya saya nggak tahu ya, mudah-mudahan pemerintah pusat bisa lebih melihat ini sebagai urgensi lah. Nah Jawa Barat tanpa keadilan fiskal ini saya mentok lah ya, inovasi-inovasinya segitu-gitu aja. Contoh desa nih, saya kan 50 juta, desanya cuma 5.300. Jawa Tengah desanya hampir 8.000. Dana desa yang semiliar, kami cuma dapat 5,3 triliun. Di Jawa Tengah bisa hampir 8 triliun kan, anggap beda 2 T lah ya. Kali 5 tahun 10 T bedanya, Jateng dengan Jabar. Maka di Jabar duit semiliar karena desanya gede-gede jauh-jauh, ngaspal sepotong kan, sementara di sana sudah pemberdayaan sosial, pemberdayaan ekonomi. Jadi saya melihat itu satu yang sedang saya perjuangkan. Jadi bisa dibilang Jawa Barat dizalimi lah ya Kang ya? Enggak begitu. Kalau dizolimi itu definisinya diniatkan untuk jadi jelek kan gitu. Kalau ini kan tidak sengaja. Jadi lebih terjadi fenomena ketidakmerataan fiskal, mungkin itu bahasanya gitu. Terus targetnya kapan tuh Kang? Sampai, mungkin nggak bisa sampai 40 daerah ya? Ya itu saya nggak bisa jawab karena saya ini pemohon proposal. Jadi pertanyaan kapan itu? Kuncinya di pemerintah pusat berarti ya? Iya, Mas Arief harus nanyanya ke Kementerian Dalam Negeri, ke Presiden, ke DPR, kemana. Nah proposal yang sudah diajukan itu menurut Kang Emil sudah memenuhi syarat berarti? Udah, kan mateng banget di Jawa Barat, nggak sembarangan. Gitu. Ada 8 yang udah siap. Soal lain Kang, tahun lalu Kang Emil launching petani milenial. Nah, ini sebenarnya saya waktu itu tertarik juga itu waktu baca beritanya itu, karena konsepnya selain milenial juga memanfaatkan teknologi terkini, teknologi digital, informasi. Nah, tapi belakang katanya kabarnya belum sampai ke arah teknologinya, bahkan sekedar pemanfaatan. Gini, gagasan itu kalau gini kan. Petani milenial itu kan sebuah gagasan bahwa desa itu adalah masa depan. Kalau dulu desa itu masa lalu, masa depan itu kota. Makanya petani milenial itu syaratnya, saya ke tim, dia harus tinggal di desa, rezeki kota. Jadi harus, kalau gini, tinggal di desa, rezeki desa, ya ngapain, mending saya jadi buruh pabrik kan. Teori ini nggak masuk, tapi kalau pendapatan saya seperti pendapatan di pabrik atau pendapatan di Jakarta, tapi tinggalnya di Garut. Saya kan mau kan, karena living cost pasti rendah. Nah itu syarat pertama tuh teorinya itu. Nah itu hanya bisa terjadi kalau ada teknologi. Nah waktu saya launching semua kan euforia, tapi banyak yang berguguran sebenarnya. Jadi cuman kepengen
sukses dengan ceritanya, tapi tidak mau menjalaninya. Jadi proses seleksi sampai hari ini tuh banyak yang berguguran, yang generasi rebahan, yang pengen nggak mau keringetan, maaf ya, kan tetap ada keringat lah yang harus dilakukan. Dan namanya ya pangan kan butuh berbulan-bulan untuk berproses dari tanah biasa aja. Nah makanya mereka yang tangguh-tangguh mau saya wisuda akhir bulan. Nanti kalau boleh FIFA liput ya. Oke Kang. Saya wisuda tuh. Ini orang-orang yang sudah berhasil bisa dijadikan testimoni. Sebelumnya tidak jadi petani, setelahnya jadi petani, sebelumnya menganggap income kota tidak mungkin di desa, sekarang. Nah itu ada kita 1.200 sampai 1.300. Waktu itu kalau nggak salah pesertanya 8.000 Kang. Ya, yang daftar banyak sekali. Tapi pada saat dikasih syarat-syarat untuk kerja kerasnya gitu. Nah itulah yang kadang-kadang netizen itu suka heboh-heboh di awal, tapi pada saat menjalani syarat-syaratnya kan ternyata ada yang nggak siap pindah ke desa gitu. Makanya nanti lihat aja gagasan ini di hari wisudanya ya. Betapa ini adalah wajah masa depan. Karena paling nikmat itu kan tinggal di desa, rezeki Jakarta atau rezeki kota, bisnis mendunia. Makanya harus pakai teknologi Mas. Jangan keringetan 100% kayak bapaknya gitu. Setengahnya keringetan, setengahnya pakai HP kan. Internet of Things itu sudah banyak dilakukan. Ini berarti yang di luar kaum rebahan berarti Kang ya? Ya saya bilang tadi ini yang saya wisuda adalah yang sudah teruji. Sudah teruji. 1 tahun kan dulu launching Maret ya kalau nggak salah. Sekarang Maret juga kan. Jadi 1 tahun udah teruji. Nah setelah ini kita evaluasi kan. Boleh dibandingin lah, maaf ya, petani milenial di tempat lain yang paling masif kita. Gitu. Makanya saya wisuda biar jadi cerita. Gitu. Slogan itu Kang apa? Tinggal di desa, rezeki kota itu rumusnya gimana tuh? Pendapatannya berapa lah gampangnya begitu? Ya, itu tadi, jadi harus UMR kota. Jadi misalkan kalau saya lupa di Bandung berapa gitu ya si UMR-nya. Jadi orang yang tinggal di desa Sumedang kira-kira gitu ya, harus setara dengan UMR Bandung yang masih satu aglomerasi. Kalau dia tinggal di desa Sumedang, pendapatannya masih di bawah, kan dia kelompok yang hijrah ke Bandung kan, karena merasa ngapain saya di Sumedang, mending saya ke Bandung nyari apa aja kerja. Nah itu yang lagi saya lawan kan, kamu tetaplah tinggal di desa kamu, ini rumusnya. Penghasilan kamu setara seperti UMR kamu kalau di kota Bandung. Maka negara turun, nggak bisa cuman cerita kan, tanah dicariin, modal dikasih kan. Modal dari KUR katanya. Dari KUR, dari BJB, macam-macam kan. Kemudian hasilnya dibeli off-taker ini. Sehingga jangan asal nanam nggak tahu jual kemana, nah dirubah. Kamu menanam apa yang menurut pasar siap. Gitu. Makanya ada yang tiba-tiba belajar jamur, karena marketnya ada di jamur misalkan, dia belajar. Ada yang belajar telur puyuh, ada yang belajar ayam, ada yang belajar kopi, macam-macam. Tapi saya nggak rekomen mereka menanam sesuka hati mereka. Dan harus pasti dulu off-taker pembelinya ada nggak. Kapan diwisudanya? Akhir bulan kemungkinan rencana awal di IPB, di GSG-nya. 1.200 ya? 1.200, 1.300-an. Nanti saya pakai yang kayak gitu Mas, biar kesannya wisuda beneran gitu. Itu beneran milenial Kang? Artinya umurnya? Nah si 8.000 itu saya lapor nih ya. Ternyata pas dicek hampir setengahnya kolonial. Jadi di atas 30. Yang daftar banyak, dia nggak baca definisi milenial gitu. Bukan berarti saya diskriminatif ya, ini maksud saya biar usianya itu usia yang memang lagi mencari identitas kan gitu. Tapi gara-gara COVID, minat bercocok tanam, bertani tinggi di atas yang usia milenial. Berarti kan sebenarnya bagus ya, minat ke pangan ini. Tentang itu Kang, masalah pemanfaatan kecerdasan buatan untuk reformasi birokrasi di lingkungan Pemprov Jawa Barat. Katanya Kang Emil waktu itu mengklaim ini pertama kali proses mutasi, kemudian promosi, kemudian evaluasi, mungkin itu menggunakan artificial intelligence. Sebenarnya kayak gimana itu konsepnya Kang? Jadi kan udah pastilah ya,
disrupsi kita kan ada 3, disrupsi global warming, disrupsi 4.0, disrupsi COVID kan. Nah, kalimatnya sederhana Mas Arief, sesuatu yang rutin akan digantikan oleh mesin. Nah, saya ulang ya, sesuatu pekerjaan yang rutin suatu hari akan digantikan oleh mesin. Nah, itulah yang saya lakukan. Saya teliti kerjaan-kerjaan rutin sekarang diganti oleh mesin. Definisi mesin itu bisa aplikasi, bisa apa dan sebagainya. Maka kita rilis Digital West Java. Gitu. Contoh, kenapa ada jual beli jabatan? Karena korupsi di Jawa Barat ya, ada 3 kepala daerah ketangkap KPK karena jual beli jabatan. Nah, karena selama ini rotasi mutasi itu nggak ada mekanisme yang objektifnya. Saking bingungnya objektif tidak objektif, aturan mewajibkan pakai lelang kan gitu ya. Nah, lelang ini sebenarnya kan ketidakpercayaan pada sistem, sehingga harus dilelang. Nah, Jawa Barat bikin mekanisme 4.0 secanggih itu yang menyebabkan satu-satunya institusi negara di Republik ini yang rotasi mutasi jabatan tidak perlu lelang karena saking objektifnya hanya Jawa Barat. Kementerian masih lelang, mohon maaf ya, provinsi lain, kota kabupaten. Hanya 1 di Republik ini boleh. Kenapa? Nah, jadi caranya gini, setiap individu itu diinput evaluasinya oleh atasan, oleh koleganya, dan oleh bawahan hampir tiap hari ya. Sehingga kan jadi big data tuh. Apa yang dinilai kapasitasnya, kepintarannya, kecerdasannya, itu sumbu X, sumbu Y-nya, integritasnya, kualitas kinerja. Sehingga keluar 9 box. Kalau kiri bawah berarti udah tidak pintar, dia tidak berintegritas kan. Tapi kalau boxnya 9, paling kanan paling atas, itu artinya dia sudah pintar, cerdas, berintegritas, kualitas apa gitu kan. Nah, evaluasi inilah yang jadi big data oleh komputer. Jadi pada saat, hey komputer, Gubernur Jabar butuh dinas pendidikan, si komputer ngejawab sendiri dari algoritma tadi. Hasil evaluasinya Pak Gub, 3 nama di box 9 yang dievaluasi harian, menyatakan pintar, cerdas, dan berkualitas, dan berintegritas, ada 3 nama. Gitu. Jadi saya sebenarnya tutup mata aja Kang, cos gitu. Siapapun saya pilih yang diajukan komputer, itu pasti berkualitas. Makanya kabinet saya sekarang, saya jamin integritasnya bagus, kerjanya bagus oleh big data tadi. Tanpa itu kan terselip nanti kasihan kalau pakai manusia ya, atau oh ini teman saya atau kumaha. Sekarang nggak bisa. Nah, jadi ya nggak 100% artificial intelligence banget lah ya, kan harus ada input. Tapi poinnya si komputer itu memberikan rekomendasi. Itu, jadi gara-gara kecanggihan itu kami diberi penghargaan sebagai merit system terbaik se-Indonesia dan diberi kepercayaan boleh Jawa Barat tidak pakai lelang. Semua yang dilantik oleh Jawa Barat sangat objektif. Jadi mungkin ibaratnya dalam bahasa sederhananya kayak di media sosial itu satu postingan itu di like berapa, kemudian di unlike berapa, kemudian kalau video itu ditonton berapa, nanti kemudian tapi dengan deskripsi alasan kamu like-nya kenapa, kamu nggak nge-like-nya kenapa, ya gitu. Oh gitu. Makanya takut jadi fitnah orang unlike misalkan kan, itu kita cross check dulu. Nah, Kang Emil waktu itu sesumbarnya nanti itu udah nggak perlu ngelihat lagi, nggak perlu tanya jawab lagi, udah pokoknya orang ini udah jaminan gitu kan ya. Oh gitu. Kan mesin nggak bisa bohong, mesin nggak bisa dipelintir. Jadi kalau mesin bilang Pak ini yang terbaik, saya percaya. Ketimbang dengar omongan orang ya yang mungkin nggak tahu dalam hatinya bisa belok-belok kan. Saya ngebayangin sistem kayak gitu itu ada errornya Kang. Kayak misalnya kita menggunakan Google Maps ya Kang ya. Google Maps kita diarahkan ke sini tahu-tahu ada jalan buntu atau tahu-tahu kesasar gitu. Ya, makanya waktu milih itu si komputer saya setting jangan ngajuin 1 gitu, ngajuinnya 3 kan. Kalau udah masuk 3 baru saya bahas. Coba cek lagi sejarahnya gitu. Jadi ada due diligence-nya gitu ya.
Jadi bisa aja maaf ya, yang kata komputer ranking 3 saya pilih. Yang penting 3 besar lah gitu. Jadi nggak selalu ranking 1. Nah kemarin katanya sudah ada 400 yang dimutasi atau dipromosikan hasil dari proses ini. Betul. Sejauh ini ada yang protes nggak? Saya nggak terima nih hasilnya kayak gini gitu misalnya. Kebanyakan yang bukan protes lah ya, yang perlu jawaban itu kalau dia merasa kena evaluasi negatif di datanya. Kan yang mengevaluasi, jadi gini, bisa aja Mas Arief misalkan kepala dinas ya, di mata gubernur Mas Arief bagus, tapi ternyata nginjek gitu kan, ABS. Nah kalau nggak ada evaluasi komputer dari bawah kan nggak ketahuan. Saya tahunya iya bagus gitu, padahal dia nginjek. Nah dengan evaluasi 360 derajat, jadi ketahuan bahwa dia harus bagus kata atas, harus bagus kata temannya, kolega, harus bagus juga kata bawahan. Nah jadi pada saat ada yang negatif, banyak yang nggak nerima kan. Tapi kan kita verifikasi juga. Kalau multi sumber mengatakan begitu, kita komputer cenderung percaya. Kalau cuman yang komen, maaf ya, yang komen negatifnya seorang gitu, kita nggak terlalu hitung. Tapi kalau seluruh bawahan mayoritas bilang negatif, masa bohong kan? Soal IKN kemudian hubungannya sama pemilu, tentang teka-teki siapa kepala IKN sudah terjawab. Ya, waktu itu Kang Emil sempat disebut-sebut sebenarnya saya nggak disebut-sebut, hanya karena Pak Jokowi punya kriteria, terus media menghubungkan si kriteria itu karena arsitek gitu. Karena arsitek kepala daerah. Tapi kan mungkin bukan ke saya, mungkin maksudnya ke Bu Risma bisa juga. Kalau saya dari awal saya udah nggak yakin, Kang Emil mau menerima itu seandainya memang ditunjuk. Karena saya tahu Kang Emil sudah siap-siap untuk 2024. Gini, saya kan lagi di tengah jalan ngurusin 50 juta orang gitu. Kalau tiba-tiba pindah gitu kan, meninggalkan, kan saya harus nanya dulu ke 50 juta orang ini yang milih saya, si pencoblosnya dan rakyat saya. Jadi berat sekali meninggalkan amanah demokrasi di provinsi terbesar itu. Gitu. Makanya pilihan Pak Jokowi udah paling betul. Dari sisi individu, dari sisi non politis, udah pas lah. Katanya itu seniornya Kang Emil di itu. Iya, alumni ITB, senior saya. Waktu S2 saya ke Amerika di Berkeley, beliau mau lulus S3 kan. Ketua mahasiswa juga di Universitas California Berkeley, lengser ganti sama saya. Jadi ya kejar saling mengikuti lah gitu. Secara profil dan kapasitas gimana itu Pak Bambang Susantono itu? Oh pinter banget itu mah, S2-nya juga 2 gelar ya. Apalagi punya akses ke IDB, perbankan internasional. Menurut saya makanya saya doakan lancar. IKN lancar, Pak Bambang juga lancar, dan ini jadi peristiwa bersejarah lah ya. Kan nggak jarang-jarang di zaman kita tiba-tiba ada ibu kota baru kan. Karena Jakarta itu waktu ibu kota kan tahun 56 apa 57 apa 58 gitu. Sebelumnya hanya tidak berstatus DKI gitu. Jadi peristiwa ini sebenarnya yang kedua kali. Jadi dulu ada undang-undang tahun itu yang meminta Jawa Barat merelakan Jakarta, karena dulu Jakarta adalah kotanya Jawa Barat, merelakan Jakarta untuk jadi DKI. Ya udah Jawa Barat merelakan. Nah sekarang Kang Emil udah mulai fokus ke Jawa Barat sambil menyelam minum air untuk persiapan 2024. Bener Kang kayak gitu Kang? Bahasanya kan sederhana. Saya nggak ngapa-ngapain juga ditanya terus kayak Mas Arief kan. Saya nggak ngapa-ngapain, disurvei juga kan, namanya muncul. Terus saya lihat gimana cara orang apresiasi. Kalau kita kerja benar, orang tuh ngomen kan. Makasih Pak Gub, ada yang bikin puisi, ada yang bikin lagu, ada yang bikin lukisan, lukisan banyak. Ada yang ngasih elektoral gitu. Jadi kesimpulannya nggak usah banyak pencitraan, kan lagi kerja kan. Kerja aja yang benar, deliver yang banyak kan. Nanti orang juga merasakan. Makanya jawabannya sederhana, saya akan kerja keras sebaik mungkin untuk rakyat Jawa Barat. Kalau nanti di hasil akhir surveinya bagus, ada pintu terbuka, ya bismillah. Tapi kalau tidak pintu terbuka, apakah akhir dari karir politik saya kan enggak, kena masih ada jatah gubernur 2 kali. Jadi
dua pilihan itu ya alhamdulillah kalau tersedia membuat pilihan saya menjadi lebih banyak. Waktu itu Kang Emil sempat adu penalti sama Pak Anies Baswedan. Waktu itu di media sosial rame. Ini cocok nih Anies Ridwan Kamil atau Ridwan Kamil Anies gitu. Apa memang arahnya ke situ, Kang? Saya mah cocok sama siapa aja. Karena ini saya kasih tahu Mas Arief ya. Yeah. Dalam demokrasi kita, pengantin itu nggak milih pasangannya. Semua dijodohkan partai. Yeah. Jadi harus belajar mencintai setelah menikah, kira-kira gitu. Ya. Jadi dengan Mas Ganjar cocok, Mas Anies cocok, dengan AHY saya cocok, semua cocok lah ya. Kenapa terlihat banyak kegiatan bareng Mas Anies? Ya gara-gara G20. Okay. G20 menugaskan Jakarta dan Jawa Barat ngurusi grup itu di Urban 20 kan begitu. Setengah acaranya di Jakarta saya harus datang, setengah acaranya di Bandung Mas Anies harus datang. Jadi nggak ada settingan politik. Itu kan. Coba kalau nggak ada agenda Urban 20 kan, ya nggak akan ketemu. Nah, kalau nggak ada agenda tiba-tiba terlihat akrab, nah itu mungkin ada politisnya. Ini karena konsekuensi dari agenda G20 kepada Jakarta dan Jawa Barat yang membuat kami akhirnya terlihat banyak agenda bersamaan. Kalau menurut beberapa survei, Kang Emil ini trennya naik walaupun masih di tengah gitu Kang ya. Itu salah satu kelemahan Kang Emil walaupun populer di media sosial, ternyata elektabilitasnya bahkan ada lembaga survei yang bilang masih di lingkup Jawa Barat katanya gitu Kang. Gimana tuh Kang? Apa ada usaha untuk? Saya menerima semua komentar itu. Mas Arief bayangin gini ya, saya baru jadi gubernur, lagi semangat mau gimana-gimana, kena COVID 2 tahun kan. Jadi banyak hal-hal yang saya mimpikan belum kelihatan. Kalau Mas Ganjar kan sudah 2 periode, berarti kan sudah panjang. Ridwan Kamil baru mulai kena COVID pula kan. Jadi dapat survei segitu itu saya mah hatur nuhun ya. Justru kalau terlalu tinggi jadi aneh gitu kan, kalau terlalu rendah juga. Jadi menurut saya survei saya yang sekarang itu buah dari wali kota saya dulu yang sudah orang rekam kan. Jadi buah dari gubernur belum ada, pasti ada, tapi belum terlalu kelihatan karena banyak terkendala COVID, tapi saya masih punya 2 tahun kan, tahun ini sama tahun depan untuk merecovery dari hilangnya peluang-peluang untuk mempersembahkan banyak hal gara-gara COVID. Jadi itu, kalau Mas Anies dalam kacamata saya, walaupun cuma 1 periode ya, tapi kan posisi Jakartanya pusat atensi ya, makanya nggak bisa disaingi oleh gubernur se-Indonesia Raya karena pusatnya adalah Jakarta. Jadi saya tahu diri ya, bukan di Jakarta sebagai pusat atensi, bukan juga gubernur yang sudah 2 periode kan, baru masuk kena COVID, performanya tentu banyak keterbatasan. Jadi kalau surveinya di menengah bagi saya udah pas. Ya. Tapi masih cukup waktu untuk mendongkrak. Iya, insya Allah. Nah, satu lagi kekurangan ya Kang Emil, walaupun populer itu bukan kader partai Kang. Nah, jadi Kang Emil masih punya PR untuk masalah partai-partai. Justru saya mau tanya ke Mas Arief, belum kader partai itu kekurangan apa kelebihan? Kekurangan lah, karena belum punya tiket gitu Kang. Kalau karena 2 kali pilkada saya nggak pakai sebagai kader partai kan, berarti bisa menang gitu. Tapi memang kalau nasional kelihatannya berpartai itu sebuah keharusan lah. Keharusan ya. Maka saya akan berpartai, kesimpulannya itu. Tapi timingnya mungkin pertengahan tahun paling cepat lah. Kabarnya PAN yang mau dilihat. Karena saya komunikasi baik dengan semua pihak, jadi banyak yang berharap saya masuk ke partai-partai itu. Jadi nanti dikabarilah ke Mas Arief pertengahan tahun. Apakah PAN salah satunya yang komunikasi baik, tapi kan saya komunikasi baik juga dengan Nasdem, dengan Golkar,
dengan P3 baik, dengan PDI Bu Mega ketemu, dengan Gerindra Pak Prabowo berapa kali. Jadi bagian dari safari saya untuk mencari chemistry lah ya. Kalau jadi ke PAN berarti akan meninggalkan Nasdem yang waktu itu mengusung Kang Emil. Ya, kan dulu saya tidak beristilah meninggalkan, kan bukan kadernya juga. Saya diusung oleh 4 Mas. Ya. Oleh Nasdem, oleh PKB, oleh P3, oleh Hanura. Ya. Jadi dan saya belum berpartai di salah satu 4 itu. Ya. Jadi kalimat meninggalkan itu nggak pas. Kalau meninggalkan saya sudah jadi kader di salah satu, kemudian saya keluar kan begitu. Kalau ini posisi saya sebenarnya seperti Mas Anies dan Mbak Khofifah ya, diusung oleh partai-partai pengusung, tapi kami bertiga ini belum memutuskan atau belum punya warna. Nah nanti pilihan. Nah termasuk Nasdem juga tentulah jadi pertimbangan utama ya, karena salah satu yang mendukung di Pilgub. Maksud saya Nasdem waktu itu, walaupun Kang Emil bukan kadernya, waktu itu saya amati Nasdem yang paling berjasa dan terdepan dan terawal mengusung Kang Emil. Setuju, jadi itu jadi pertimbangan utama juga. Makanya pertanyaan PAN ini kan 50-50 ya. Kalau Mas Arief nggak nanya ya mungkin tidak terbahas juga. Tapi poinnya intinya saya akan berwarna di pertengahan tahun paling cepat, milih mana sedang dipikirkan, tapi komunikasi intens. Pertengahan tahun berarti Juni, Juli. Ya, Juni. Kalau sudah berpartai berarti Kang Emil sudah positif mau nyapres gitu kan? Enggak juga. Enggak jadi, juga. Kalau saya gubernur 2 periode juga posisinya udah berpartai. Oh gitu. Karena saya menemukan dinamika ya. Ya. Kalau belum berpartai di level gubernur juga relasi di DPRD kadang-kadang kurang maksimal, ada dinamika kan. Ya. Nah, sehingga kalau berpartai kelihatannya lebih solid lah. Selain masalah sudah komunikasi dengan PAN, faktor apa yang membuat Kang Emil merasa tertarik dengan PAN? Sementara mungkin kenapa nggak melirik misalnya partai yang sejauh ini belum memunculkan nama capres, contoh misalnya PKS. Justru saya bertanya ke Mas Arief, kenapa nanya PAN? Kan semua partai juga berkomunikasi dengan saya. Jadi apa mungkin PAN-nya banyak berstatement mungkin ya? Iya, PAN sudah mengisyaratkan begitu, Kang. Ya, kalau jadi pertanyaannya berikut, berarti kenapa partai lain tidak memberikan isyarat? Jadi kadang-kadang pertanyaannya bukan di saya, Mas. Pertanyaannya itu harus ditanyakan kepada yang memberi isyarat, kira-kira begitu. Kalau dari saya jawabannya sederhana, bukan ke arah mana, sedang safari istiqoroh, ikhtiar, nanti di waktunya saya kabari dengan rasionalitas yang wajar. Ya setidaknya saya udah pernah mewawancarai Pak Zulkifli Hasan waktu itu dan pernah memang menyebut Kang Emil, ya dia teman saya baik gitu, dan sekjennya juga beberapa kali nyebut Kang Emil. Kayaknya ini isyarat yang udah makin kuat ini, Kang. Ya makin banyak komunikasi kan makin baik ya. Dan harus, kalau dalam politik itu kan tidak matematik gitu ya. Tiba-tiba ada sebuah peristiwa gitu dalam menjelang kan itu bisa berubah. Ya. Jadi dibaca sebagai bahwa saya silaturahmi di mata Sekjen Pak Zulhas sangat baik sehingga mereka memahami semua kapasitas yang saya punya. Hal yang sama sebenarnya saya lakukan, Mas, ke semua pihak gitu. Jadi kalau Mas Arief juga wawancara ke P3, kemana, harusnya impresinya sama gitu. Ya. Jadi belum jaminan ya Kang ya, Kang Emil nanti maju walaupun sudah berpartai gitu Kang ya? Iya. Oke. Karena saya tadi, politik bukan matematik. Tidak selalu yang kita hitung berhasil di hari H-nya gitu. Ya. Contoh Pak Ma'ruf Amin, kan nggak ada balihonya. Nggak ada di survei-survei, nggak ada diistilahkan, surveinya papan tengah, papan atas, tiba-tiba Allah takdirkan jadi pemimpin nasional sebagai wapres, coba.
Gimana analisanya? Yeah. Nah, jadi jangan selalu melihat apa yang dibaca hari ini sebagai takdir di hari nantinya. Itu ada belokan-belokan yang belum datang lah kira-kira. Gitu. Tapi yang terpenting kita ikhtiar, kerja keras, hasil adalah wilayah Tuhan gitu. Wilayah manusia itu kerja, berikhtiar, bermimpi, bercita-cita, bekerja. Berhasil tidak berhasil, jadi tidak jadi, itu wilayah Tuhan. Makanya saya nggak mau mengambil kesimpulan-kesimpulan yang mendahului wilayah Tuhan gitu. Kalaupun pintu untuk capres katakanlah nggak kebuka, berarti masih ada jatah. Iya. Karena saya punya prinsip hidup, manusia terbaik itu manusia yang bermanfaat. Ya manfaat jadi ketua RT bisa, jadi dosen bisa, arsitek bisa, jadi gubernur periode kedua kan banyak. Buka usaha fotografi itu kan? Enggak lah itu. Ya tapi bisa juga. Jadi poinnya Mas Arief jangan khawatir, orang kaya saya itu ya multidimensi ya. Jadi kalau nggak di politik tuh, Pak Ridwan kemana? Wah banyak, ladang amalnya banyak. Panggungnya banyak. Demikian bincang-bincang saya dengan Kang Emil, Gubernur Jawa Barat. Tonton di interview episode-episode berikutnya. Sampai jumpa.